Selamat sore Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Update hanya di Tribun Timur bersama saya Ilu Devi. Informasi kali ini kita akan melihat bagaimana persiapan satu hari jelang laga PSM Makassar versus Haiphong di Vietnam. PSM Makassar akan berjumpa Haiphong di AFC Cup. Laga PSM Makassar versus Haiphong digelar di Lunch Dry Stadium pada Kamis besok 21 September 2023. Baik PSM Makassar dan Haiphong sama-sama menargetkan 3 poin laga perdana. Untuk itu kita akan melihat seperti apa persiapan dari PSM Makassar di Vietnam hari ini. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur. Ada Pak Kambi di sana. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Imu di Makassar. Baik di sana sore, siang atau bagaimana Pak? Perbedaan waktu Haiphong dengan Makassar itu hanya selisih 1 jam rekan. Itu di sini lebih lambat 1 jam dibanding Makassar. Jadi kalau di sini saat ini sudah sekitar jam 2, mungkin sana jam 1 kalau seperti itu. Selisih 1 jam. Baik Pak, mungkin dapat disampaikan bagaimana persiapan pemain yang dapat dilaporkan hingga hari ini atau pemain saat ini sedang berada di mana mungkin? Ya, jadi rekan Ilu, mungkin saya cerita dulu proses perjalanan tim Makassar dari Makassar sampai ke Haiphong. Jadi untuk penerbangan dari Kuala Lumpur atau dari Ho Chi Minh City, ibu kota negara Vietnam, ke Haiphong ini itu dibagi 3 gelombang. Jadi gelombang pertama yang terdiri dari 20-an orang, termasuk beberapa pemain lokal dan asing. Di antara pemain asing yang ada di situ ada Kenzo Nambu, ada juga pemain naturalisasi kita, Donald Bisa, dan pemain baru kita, Pedro, yang dari Timur Leste itu sudah berada di Haiphong saat ini sebagai pemberangkatan pertama. Pemberangkatan pertama itu bertolak dari Ho Chi Minh City, ibu kota negara Vietnam, pada pukul 3 dini hari tadi. Jadi kami rombongan ini tiba di Hotel Pierce Hotel di Ho Chi Minh City pada pukul 23.50 atau sekitar pukul 00.00 tengah malam. Tadi malam, kemudian istirahat sekitar 2,5 jam. Kemudian kami diberangkatkan lagi ke bandara pada pukul 3 dini hari tadi dan melakukan penerbangan sekitar 2 jam dari Ho Chi Minh City ke Haiphong. Dan tim ini, rombongan ini tiba di Haiphong pada pukul 8.50 atau hampir pukul 9 pagi tadi. Dan saat ini rombongan pertama ini bisa teman-teman saksikan di bus. Di samping kita inilah suasana keberangkatan tim PSM Makassar. Tadi dini hari tadi pukul 4, kejadian ini pukul 3 dini hari tadi waktu Ho Chi Minh City. Di sini di bus ini ada Kenzo Nambu, ada beberapa teman yang kita saksikan sekarang ini adalah suasana ketika tim sudah sedang menunggu proses pemberangkatan di bandara Ho Chi Minh City. Rekan Ilu. Jadi itu, dan penerbangan dari Ho Chi Minh City tadi malam ke Haiphong itu diwarnai sedikit ketegangan karena sejak kami naik di pesawat itu bandara sudah diguyur hujan deras. Jadi sekarang ini
di Haipong City ini boleh dikatakan sedang memasuki musim hujan rekan ini. Berbeda dengan kondisi kita di sebagian besar di Makassar. Dan panitia sudah mengingatkan kepada tim ofisial PSSI Makassar untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hujan besok pada saat pertandingan. Dan memang sejak kami tiba tadi pagi di Haipong ini, itu suasananya cukup berawan, bahkan diselingi rintik-rintik, dan udara di Haipong ini agak sejuk. Tidak sesejuk Kota Malino, tapi tidak sepanas Kota Makassar. Seperti itu. Dan para tim kita saat ini baru saja santap siang di salah satu restoran di lantai di Hotel Mercure. Jadi kami nginap di Haipong ini di Hotel Mercure. Yang kami tiba sekitar setengah 10 tadi pagi. Karena perjalanan dari bandara ke Hotel Mercure ini hanya sekitar setengah jam. Dan hotel ini itu boleh dikatakan berdekatan dengan lapangan tempat pertandingan besok. Jadi kalau kita berada di lantai, rata-rata pemain dan ofisial itu diinapkan di lantai 13, 14 sampai lantai 16. Kalau kita mengintip dari lantai tersebut, itu lapangan bisa kelihatan. Lapangan akan menjadi tempat pertandingan kita besok. Dan saat ini sebagian besar tim yang sudah lebih awal tiba di Haipong sudah santap siang. Setelah tadi pagi tiba di Hotel Mercure, langsung disambut dengan manajemen hotel. Kemudian kita diarahkan ke restoran untuk makan pagi, kemudian beristirahat, dan baru saja santap siang. Dapat juga saya laporkan rekan Ilu bahwa rombongan kedua yang akan bertolak dari Ho Chi Minh City, yang telah bertolak dari Ho Chi Minh City ke Haipong ini, diperkirakan tiba pada pukul 14 siang ini. Dan masih ada lagi rombongan ketiga. Jadi ada 3 rombongan. Dari rombongan ketiga itu ada beberapa pemain asing kita, seperti Adin Silva, Everton Nascimento. Itu karena penirisan di Ho Chi Minh City dan Kuala Lumpur kemarin agak berbeda, pemain asing dan pemain lokal kita, sehingga keberangkatan mereka ke Haipong juga sempat tertunda. Dan tim pelatih kepala kita, Bernardo Tapares, juga masih dalam perjalanan dari Ho Chi Minh City ke Haipong. Jadi pelatih yang mendampingi rombongan pertama ini dan saat ini sudah berada di Haipong yaitu hanya asisten pelatih Ahmad Amiruddin, karena pelatih kepala kita Bernardo Tapares dan pelatih fisik Renato beserta rekannya juga masih dalam proses perjalanan ke Haipong ini. Saya kira demikian rekan Ilu. Baik, Pak, mungkin dapat dilaporkan juga bagaimana kondisi pemain saat ini, apakah semua masih dalam keadaan prima karena melihat perbedaan cuaca antara Kota Makassar dan di Vietnam hari ini? Ya, meskipun sebenarnya perjalanan ini sangat melelahkan, rekan ini, tapi yang membuat saya salut pada para pemain dan ofisial karena mereka ada saja trik-trik dari mereka yang bisa membuat suasana menjadi riang gembira, membuat suasana menjadi menyenangkan, sehingga perasaan letih itu bisa hilang seketika dengan ketawa-ketawa dan candaan-candaan mereka. Meskipun keletihan itu kelihatan sekali terbesit dari wajah mereka, itu juga terjadi ketika mereka mendapat kesempatan untuk duduk di suatu tempat, itu kebanyakan pemain langsung tertidur duduk, ataupun sekadar bersandar di dinding-dinding tempat kita berhenti sejenak. Karena prosesnya cukup lama dalam penerbangan itu adalah proses pemasukan dan pengambilan bagasi. Biasanya di tengah-tengah proses pengambilan dan pemasukan bagasi inilah dimanfaatkan kesempatan oleh para pemain untuk beristirahat meskipun hanya sekedar tertidur duduk di tempatnya masing-masing. Dan tadi subuh, karena kebetulan kami sedang berada di bandara, proses boarding dan sedang memasuki waktu salat subuh, beberapa pemain seperti Rashid Bakri, Dappa Salman, Mufli Hidayat, dan beberapa pemain lokal kita seperti Reza Arya Pratama dan beberapa tim ofisial, itu juga sempat melaksanakan salat subuh berjamaah
Meskipun sebenarnya di Bandara Ho Chi Minh City ini tidak disiapkan tempat salat khusus untuk beribadah khusus. Makanya mereka ofisial dan para pemain Muslim tempat melaksanakan salat subuh berjamaah di sela-sela tempat ruang tunggu penerbangan di Bandara Ho Chi Minh City tadi pagi. Karena dapat juga saya sampaikan ke rekan-rekan dan Tribuners bahwa meskipun masih sangat dini hari pada pukul 3 dini hari tadi, tapi itu suasana di Bandara Ho Chi Minh City itu sangat ramai sekali. Hampir semua tempat duduk itu sudah terisi oleh calon penumpang. Maka kami atau tim PSM Makassar, ofisial dan pemain sempat berusaha mencari tempat di sudut-sudut ruang tunggu bandara itu. Kemudian di sanalah mereka melaksanakan salat subuh berjamaah. Yang rekan Ilul, jadi hampir bisa dipastikan bahwa meskipun mereka dalam keadaan sangat kelelahan, mereka masih tetap bersemangat menyambut pertandingan besok untuk memberikan atau mempersembahkan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Karena mereka datang sekarang ini ke House Haibong, Vietnam, bukan lagi hanya sekedar membawa nama besar PSM Makassar, ayam jantan dari timur, tim Jupe Eja, tapi mereka datang ke Haibong Vietnam ini untuk sebagai duta Republik Indonesia. Dan suasana itu sangat terasa sekali penyambutan panitia lokal di sini dan juga pihak hotel. Itu mereka menyambut tim ini seperti menyambut tamu kehormatan. Jadi sejak kami tadi turun dari bus menuju hotel, itu kami disambut. Para manajemen hotel itu berbaris di depan teras hotel mereka menyambut kami dan mengucapkan salam welcome kepada kami semua, kepada tim ini, dan menyalami satu persatu tim ini sebelum tim ini memasuki kamar masing-masing. Mungkin rekan Ilul. Baik, apakah dalam waktu yang singkat ini dan mengingat juga beberapa pemain belum tiba di lokasi, apakah mereka sempat untuk mengadakan latihan atau seperti apa, Pak? Ya, jadi proses latihan training masih akan tetap diagendakan berlangsung sebentar sore ini atau petang ini sebelum atau sesudah jumpa pers sambil menunggu kedatangan Bernardo Tapares dari Ho Chi Minh. Jadi agenda latihan itu tetap dipersiapkan meskipun beberapa pemain asing kita seperti Adilson Silva dan Everton hampir pasti tidak bisa lagi mengikuti sesi latihan terakhir itu karena terkendala proses penerbangan yang sempat tertunda dari Ho Chi Minh. Tapi keduanya dipastikan bisa tetap ikut membela PSM Makassar dalam pertandingan di AFC Cup besok malam. Baik, apakah ada informasi untuk press conference, Pak, akan diadakan pada hari ini pukul berapa? Rencananya sesuai schedule yang disebarkan panitia, press conference ini dilaksanakan pada pukul 17.50 waktu Haibong atau sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah, sebentar malam atau sebentar petang. Baik, pertandingan mungkin apakah akan disiarkan begitu, Pak, dan di mana dan pukul berapa mungkin untuk masyarakat yang ingin menyaksikan? Oh ya, oke. Rekan Ilu, kami juga sudah dapat konfirmasi dari manajemen pertandingan atau panitia lokal di sini atau panitia AFC 2023 melalui manajer PSM Makassar untuk AFC Cup yaitu Syahrir Nawir, bahwa pertandingan antara Haibong FC dengan PSM Makassar besok malam itu disiarkan di salah satu stasiun televisi swasta atau di MNC. Jadi rekan-rekan Tribuners di tanah air bisa menyaksikan pertandingan ini di MNC pada pukul 20.00 waktu Indonesia. Dan juga kami sudah mendapatkan konfirmasi bahwa manajemen Boswa dan PSM atau manajemen PSM juga sudah menyiapkan nonton bareng di Pantai Indah Boswa, Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar. Jadi rekan-rekan supporter yang ada di Makassar yang ingin menonton ramai-ramai pertandingan ini itu bisa
datang ke Pantai Indah Besuan untuk bersama-sama menyaksikan pertandingan antara Haipong FC melawan PSM Makassar. Demikian rekan Ilur. Baik, terima kasih Pak Kabi atas laporannya. Kita menunggu update sekitar nanti. Mungkin kita melihat bagaimana jelang PSM Makassar versus Haipong di Vietnam. Kita tunggu informasinya ya Pak. Selamat kembali bertugas. Terima kasih Pak. Terima kasih rekan Ilur. Baik, Tribuners, kita akan menyaksikan pemutaran video bagaimana satu hari jelang laga PSM Makassar versus Haipong di Vietnam. Assalamualaikum, selamat pagi Tribuners. Saat ini pukul 7:50 waktu di Haipong ini lebih lambat 1 jam dibanding Makassar. Rombongan PSM Makassar barusan mendarat di Bandara Nasional silakan untuk pengambilan batas. Pukul 03.15 dini hari di Ho Chi Minh City, Vietnam. Ini udah dekat ya, bandara ya, Bapak. Nah, nanti turun, Bapak, kita kan cari troli ya. Setelah itu kita turun bareng, karena bos nggak bisa antar kita sampai ke dalam. Dia cuma parkir di tempat bos. Habis itu kita akan jalan kaki lagi ya. Dekat, tinggal nyebrang sekitar 150 meter saja. Itu langsung bisa cek ya. Cek dulu ulang paspor saudara di belum. Nanti sekitarnya kita itu cek-innya per grup, maksudnya ada grupnya 5, titik nama. Demikian Tribun Timur Update kali ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilo Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Selamat sore Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Update hanya di Tribun Timur bersama saya Ilu Devi. Informasi kali ini kita akan melihat bagaimana persiapan satu hari jelang laga PSM Makassar versus Haiphong di Vietnam. PSM Makassar akan berjumpa Haiphong di AFC Cup. Laga PSM Makassar versus Haiphong digelar di Lunch Dry Stadium pada Kamis besok 21 September 2023. Baik PSM Makassar dan Haiphong sama-sama menargetkan 3 poin laga perdana. Untuk itu kita akan melihat seperti apa persiapan dari PSM Makassar di Vietnam hari ini. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur. Ada Pak Kambi di sana. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Imu di Makassar. Baik di sana sore, siang atau bagaimana Pak? Perbedaan waktu Haiphong dengan Makassar itu hanya selisih 1 jam rekan. Itu di sini lebih lambat 1 jam dibanding Makassar. Jadi kalau di sini saat ini sudah sekitar jam 2, karena jam 1 kalau seperti itu. Selisih 1 jam. Baik Pak, mungkin dapat disampaikan bagaimana persiapan pemain yang dapat dilaporkan hingga hari ini atau pemain saat ini sedang berada di mana mungkin? Ya, jadi rekan dulu, jadi mungkin saya cerita dulu proses perjalanan tim Makassar dari Makassar sampai ke Haiphong. Jadi untuk penerbangan dari Kuala Lumpur atau dari Ho Chi Minh City, ibu kota negara Vietnam, ke Haiphong ini itu dibagi 3 gelombang. Jadi gelombang pertama yang terdiri dari 20-an orang, termasuk beberapa pemain lokal dan asing. Di antara pemain asing yang ada di situ ada Kenzo Nambu, ada juga pemain naturalisasi kita, Jenal Bisa, dan pemain baru kita Pedro yang dari Timur Leste itu sudah berada di Haiphong saat ini sebagai pemberangkatan pertama. Pemberangkatan pertama itu bertolak dari Ho Chi Minh City, ibu kota negara Vietnam, pada pukul 3 dini hari tadi. Jadi kami rombongan ini tiba di Hotel Pierce Hotel di Ho Chi Minh City pada pukul 23.50 atau sekitar pukul 00.00 tengah malam. Tadi malam, kemudian istirahat sekitar 2,5 jam. Kemudian kami diberangkatkan lagi ke bandara pada pukul 3 dini hari tadi dan melakukan penerbangan sekitar 2 jam dari Ho Chi Minh City ke Haiphong. Dan tim ini, rombongan ini tiba di Haiphong pada pukul 8.50 atau hampir pukul 9 pagi tadi. Dan saat ini rombongan pertama ini bisa teman-teman saksikan di bus. Di samping kita inilah suasana keberangkatan tim PSM Makassar. Tadi dini hari tadi pukul 4, kejadian ini pukul 3 dini hari tadi waktu Ho Chi Minh City. Di sini di bus ini ada Kenzo Nambu, ada beberapa teman, dan yang kita saksikan sekarang ini adalah suasana ketika tim sudah sedang menunggu proses pemberangkatan di bandara Ho Chi Minh City. Rekan Ilu. Jadi itu, dan penerbangan dari Ho Chi Minh City tadi malam ke Haiphong itu diwarnai sedikit ketegangan karena sejak kami naik di pesawat itu bandara sudah diguyur hujan deras. Jadi sekarang ini di Haiphong City ini boleh dikatakan sedang memasuki musim hujan, rekan Ilu. Berbeda dengan kondisi kita di sebagian besar di Makassar. Dan panitia sudah mengingatkan kepada tim ofisial PSM Makassar untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hujan besok pada saat pertandingan. Dan memang sejak kami tiba tadi pagi di Haiphong ini, itu suasananya cukup berawan, bahkan diselingi rintik-rintik, dan udara di Haiphong ini agak sejuk. Tidak sesejuk Kota Malino, tapi tidak sepanas Kota Makassar. Seperti itu. Dan para tim kita saat ini baru saja santap siang di salah satu restoran di lantai di Hotel Mercure. Jadi kami nginap di Haiphong ini di Hotel Mercure, yang kami tiba sekitar 9:30 tadi pagi. Karena perjalanan dari bandara ke Hotel Mercure ini hanya sekitar setengah jam. Hotel ini
itu boleh dikatakan berdekatan dengan lapangan tempat pertandingan besok. Jadi kalau kita berada di lantai rata-rata pemain dan ofisial itu diinapkan di lantai 13, 14 sampai lantai 16. Kalau kita mengintip dari lantai tersebut, itu lapangan bisa kelihatan. Lapangan akan menjadi tempat pertandingan kita besok. Dan saat ini sebagian besar tim yang sudah lebih awal tiba di Haiphong sudah sampai siang. Setelah tadi pagi tiba di Hotel Merkur, langsung disambut dengan manajemen hotel. Kemudian kita diarahkan ke restoran untuk makan pagi, kemudian beristirahat, dan baru saja santap siang. Dapat juga saya sampaikan, laporkan rekan Ilu bahwa rombongan kedua yang akan bertolak dari Ho Chi Minh City, yang telah bertolak dari Ho Chi Minh City ke Haiphong ini, diperkirakan tiba pada pukul 14 siang ini. Dan masih ada lagi rombongan ketiga. Jadi ada 3 rombongan. Dari rombongan ketiga itu ada beberapa pemain asing kita, seperti Adin Bung Silva, Everton Nascimento. Itu karena penirisan di Ho Chi Minh City dan Kuala Lumpur kemarin agak berbeda, pemain asing dan pemain lokal kita, sehingga keberangkatan mereka ke Haiphong juga sempat tertunda. Dan tim pelatih kepala kita, Bernardo Tapares, juga masih dalam perjalanan dari Ho Chi Minh City ke Haiphong. Jadi pelatih yang mendampingi rombongan pertama ini dan saat ini sudah berada di Haiphong yaitu hanya asisten pelatih Ahmad Amiruddin, karena pelatih kepala kita Bernardo Tapares dan pelatih fisik Renato beserta rekannya juga masih dalam proses perjalanan ke Haiphong ini. Saya kira demikian rekan Ilu. Baik, Pak, mungkin dapat dilaporkan juga bagaimana kondisi pemain saat ini, apakah semua masih dalam keadaan prima karena melihat perbedaan cuaca antara Kota Makassar dan di Vietnam hari ini? Ya, meskipun sebenarnya perjalanan ini sangat melelahkan rekan Ilu, tapi yang membuat saya salut pada para pemain dan ofisial karena mereka ada saja trik-trik dari mereka yang bisa membuat suasana menjadi riang gembira, membuat suasana menjadi menyenangkan, sehingga perasaan letih itu bisa hilang seketika dengan ketawa-ketawa dan candaan-candaan mereka. Meskipun keletihan itu kelihatan sekali terbesit dari wajah mereka, itu juga terjadi ketika mereka mendapat kesempatan untuk duduk di suatu tempat, itu kebanyakan pemain langsung tertidur duduk, ataupun sekadar bersandar di dinding-dinding tempat kita berhenti sejenak. Karena prosesnya cukup lama dalam penerbangan itu adalah proses pemasukan dan pengambilan bagasi. Biasanya di tengah-tengah proses pengambilan dan pemasukan bagasi inilah dimanfaatkan kesempatan oleh para pemain untuk beristirahat meskipun hanya sekedar tertidur duduk di tempatnya masing-masing. Dan tadi subuh, karena kebetulan kami sedang berada di bandara, proses boarding dan sedang memasuki waktu salat subuh, beberapa pemain seperti Rashid Bakri, Dappa Salman, Mufli Hidayat, dan beberapa pemain lokal kita seperti Reza Arya Pratama dan beberapa tim ofisial itu juga sempat melaksanakan salat subuh berjamaah, meskipun sebenarnya di Bandara Ho Chi Minh City ini tidak disiapkan tempat salat khusus untuk beribadah khusus. Makanya mereka ofisial dan para pemain Muslim sempat melaksanakan salat subuh berjamaah di sela-sela tempat ruang tunggu penerbangan di Bandara Ho Chi Minh City tadi pagi. Karena dapat juga saya sampaikan ke rekan-rekan dan Tribuners bahwa meskipun masih sangat dini hari, pada pukul 3 dini hari tadi, tapi itu suasana di Bandara Ho Chi Minh City itu sangat ramai sekali. Hampir semua tempat duduk itu sudah terisi oleh calon penumpang. Maka kami atau tim PSM Makassar, ofisial dan pemain sempat berusaha mencari tempat di sudut-sudut ruang tunggu bandara itu. Kemudian di sanalah mereka melaksanakan salat subuh berjamaah. Yang rekan Ilur, jadi hampir bisa dipastikan bahwa meskipun mereka dalam keadaan sangat kelelahan, mereka masih tetap bersemangat menyambut
pertandingan besok untuk memberikan atau mempersembahkan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Karena mereka datang sekarang ini ke Host Haiphong, Vietnam, bukan lagi hanya sekedar membawa nama besar PSM Makassar, ayam jantan dari timur, tim Jupe Eja, tapi mereka datang ke Haiphong Vietnam ini untuk sebagai duta Republik Indonesia. Dan suasana itu sangat terasa sekali penyambutan panitia lokal di sini dan juga pihak hotel. Itu mereka menyambut tim ini seperti menyambut tamu kehormatan. Jadi sejak kami tadi turun dari bus menuju hotel, itu kami disambut. Para manajemen hotel itu berbaris di depan teras hotel mereka menyambut kami dan mengucapkan salam welcome kepada kami semua, kepada tim ini, dan menyalami satu persatu tim ini sebelum tim ini memasuki kamar masing-masing. Mungkin rekan Ilul. Baik, apakah dalam waktu yang singkat ini dan mengingat juga beberapa pemain belum tiba di lokasi, apakah mereka sempat untuk mengadakan latihan atau seperti apa, Pak? Ya, jadi proses latihan training masih akan tetap diagendakan berlangsung sebentar sore ini atau petang ini sebelum atau sesudah jumpa pers sambil menunggu kedatangan Bernardo Tapares dari Ho Chi Minh. Jadi agenda latihan itu tetap dipersiapkan meskipun beberapa pemain asing kita seperti Adilson Silva dan Everton hampir pasti tidak bisa lagi mengikuti sesi latihan terakhir itu karena terkendala proses penerbangan yang sempat tertunda dari Ho Chi Minh. Tapi keduanya dipastikan bisa tetap ikut membela PSM Makassar dalam pertandingan di AFC Cup besok malam. Baik, apakah ada informasi untuk press conference, Pak, akan diadakan pada hari ini pukul berapa? Rencananya sesuai schedule yang disebarkan panitia, press conference ini dilaksanakan pada pukul 17.50 waktu Haiphong atau sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah, sebentar malam atau sebentar petang. Baik, pertandingan mungkin apakah akan disiarkan begitu, Pak, dan di mana dan pukul berapa mungkin untuk masyarakat yang ingin menyaksikan? Oh ya, oke, rekan Ilu, kami juga sudah dapat konfirmasi dari manajemen pertandingan atau panitia lokal di sini atau panitia AFC 2023 melalui manajer PSM Makassar untuk AFC Cup yaitu Syahrir Nawir, bahwa pertandingan antara Haiphong FC dengan PSM Makassar besok malam itu disiarkan di salah satu stasiun televisi swasta atau di MNC. Jadi rekan-rekan Tribuners di tanah air bisa melakukan pertandingan ini di MNC pada pukul 20.00 waktu Indonesia. Dan juga kami sudah mendapatkan konfirmasi bahwa manajemen Boswa dan PSM atau manajemen PSM juga sudah menyiapkan nonton bareng di Pantai Indah Boswa, Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar. Jadi rekan-rekan supporter yang ada di Makassar yang ingin menonton rame-rame pertandingan ini itu bisa datang ke Pantai Indah Boswa untuk bersama-sama menyaksikan pertandingan antara Haiphong FC melawan PSM Makassar. Demikian rekan Ilur. Baik, terima kasih Pak Kabi atas laporannya. Kita menunggu update sekitar nanti. Mungkin kita melihat bagaimana jelang PSM Makassar versus Haiphong di Vietnam. Kita tunggu informasinya ya Pak. Selamat kembali bertugas. Terima kasih Pak. Terima kasih rekan Ilur. Baik, Tribuners, kita akan menyaksikan pemutaran video bagaimana satu hari jelang laga PSM Makassar versus Haiphong di Vietnam. Assalamualaikum, selamat pagi Tribuners. Saat ini pukul 7:50 waktu di Haiphong ini lebih lambat 1 jam dibanding Makassar. Rombongan PSM Makassar barusan mendarat di persiapan untuk pengambilan bagasi.
Baby. Pukul 03.15 dini hari di Ho Chi Minh City, Vietnam. Nah, ini udah dekat ya, bandara ya, Bapak. Nah, nanti turun, Bapak, kita kan cari troli ya. Setelah itu kita turun bareng, karena bos nggak bisa antar kita sampai ke dalam. Dia cuma parkir di tempat bos. Habis itu kita akan jalan kaki lagi ya. Dekat, tinggal nyebrang sekitar 150 meter saja. Itu langsung bisa sini ya. Cek dulu ulang paspor 3.000 belum. Nanti karena kita itu check-innya per grup, maksudnya ada grupnya 5, titik nama. Demikian Tribun Timur Update kali ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilo Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat sore Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Update hanya di Tribun Timur bersama saya Ilo Devi. Informasi kali ini kita akan melihat bagaimana persiapan satu hari jelang laga PSM Makassar versus Haiphong di Vietnam. PSM Makassar akan berjumpa Haiphong di AFC Cup. Laga PSM Makassar versus Haiphong digelar di Lunch Dry Stadium pada Kamis besok 21 September 2023. Baik PSM Makassar dan Haiphong sama-sama menargetkan 3 poin laga perdana. Untuk itu kita akan melihat seperti apa persiapan dari PSM Makassar di Vietnam hari ini. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur. Ada Pak Kambi di sana. Selamat sore Pak.
Selamat sore Mbak Inu di Makassar. Baik di sana sore, siang atau bagaimana Pak? Perbedaan waktu Haiphong dengan Makassar itu hanya selisih 1 jam rekan. Itu di sini lebih lambat 1 jam dibanding Makassar. Jadi kalau di sini saat ini sudah eh, sekitar jam jam 2, mungkin sana jam 1 kalau seperti itu. Selisih 1 jam. Baik Pak, mungkin dapat disampaikan bagaimana persiapan pemain yang dapat dilaporkan hingga hari ini atau pemain saat ini sedang berada di mana mungkin? Ya, jadi rekan dulu, jadi mungkin saya cerita dulu proses perjalanan tim Makassar dari Makassar sampai ke Haiphong. Jadi untuk penerbangan dari Kuala Lumpur atau dari Ho Chi Minh City, ibu kota negara Vietnam, ke Haiphong ini itu dibagi 3 gelombang. Jadi gelombang pertama yang terdiri dari 20-an orang, termasuk beberapa pemain lokal dan asing. Di antara pemain asing yang ada di situ ada Kenzo Nambu, ada juga pemain naturalisasi kita, Genal Bisa, dan pemain baru kita, Pedro. Yang dari Timur Leste itu sudah berada di Haiphong saat ini sebagai pemberangkatan pertama. Pemberangkatan pertama itu bertolak dari Ho Chi Minh City, ibu kota negara Vietnam, pada pukul 3 dini hari tadi. Jadi kami rombongan ini tiba di Hotel Pierce Hotel di Ho Chi Minh City pada pukul 23.50 atau sekitar pukul 00.00 tengah malam. Tadi malam, kemudian istirahat sekitar 2,5 jam. Kemudian kami diberangkatkan lagi ke bandara pada pukul 3 dini hari tadi dan melakukan penerbangan sekitar 2 jam dari Ho Chi Minh City ke Haiphong. Dan tim ini, rombongan ini tiba di Haiphong pada pukul 8.50 atau hampir pukul 9 pagi tadi. Dan saat ini rombongan pertama ini bisa teman-teman saksikan di bus. Di samping kita inilah suasana keberangkatan tim PSM Makassar. Tadi dini hari tadi pukul 4, kejadian pukul 3 dini hari tadi waktu Ho Chi Minh City. Di sini di bus ini ada Kenzo Nambu, ada beberapa teman yang kita saksikan sekarang ini adalah suasana ketika tim sudah sedang menunggu proses pemberangkatan di bandara Ho Chi Minh City, rekan Ilu. Jadi itu, dan penerbangan dari Ho Chi Minh City tadi malam ke Haiphong itu diwarnai sedikit ketegangan karena sejak kami naik di pesawat itu bandara sudah diguyur hujan deras. Jadi sekarang ini di Haiphong City ini boleh dikatakan sedang memasuki musim hujan, rekan ini. Berbeda dengan kondisi kita di sebagian besar di Makassar. Dan panitia sudah mengingatkan kepada tim ofisial PSM Makassar untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hujan besok pada saat pertandingan. Dan memang sejak kami tiba tadi pagi di Haiphong ini, itu suasananya cukup berawan, bahkan diselingi rintik-rintik, dan udara di Haiphong ini agak sejuk. Tidak sesejuk Kota Malino, tapi tidak sepanas Kota Makassar. Seperti itu. Dan para tim kita saat ini baru saja santap siang di salah satu restoran di lantai di Hotel Mercure. Jadi kami nginap di Haiphong ini di Hotel Mercure, yang kami tiba sekitar 9:30 tadi pagi. Karena perjalanan dari bandara ke Hotel Mercure ini hanya sekitar setengah jam. Hotel ini itu boleh dikatakan berdekatan dengan lapangan tempat pertandingan besok. Jadi kalau kita berada di lantai, rata-rata pemain dan ofisial itu diinapkan di lantai 13, 14 sampai lantai 16. Kalau kita mengintip dari lantai tersebut, itu lapangan bisa kelihatan. Lapangan akan menjadi tempat pertandingan kita besok. Dan saat ini sebagian besar tim yang sudah lebih awal tiba di Haiphong sudah santap siang. Setelah tadi pagi tiba di Hotel Mercure, langsung disambut dengan manajemen hotel. Kemudian kita diarahkan ke restoran untuk makan pagi, kemudian beristirahat.
dan baru saja santap siang. Dapat juga saya sampaikan, laporkan rekan Ilu bahwa rombongan kedua yang akan bertolak dari Ho Chi Minh City, yang telah bertolak dari Ho Chi Minh City ke Haipon ini, diperkirakan tiba pada pukul 14 siang ini. Dan masih ada lagi rombongan ketiga. Jadi ada 3 rombongan. Dari rombongan ketiga itu ada beberapa pemain asing kita, seperti Agin Silva, Everton Nascimento. Itu karena penulisan di Ho Chi Minh City dan Kuala Lumpur kemarin agak berbeda, pemain asing dan pemain lokal kita, sehingga mereka, keberangkatan mereka ke Haipon juga sempat tertunda. Dan tim pelatih kepala kita, Bernardo Tapares, juga masih dalam perjalanan dari Ho Chi Minh City ke Haipon. Jadi pelatih yang mendampingi rombongan pertama ini dan saat ini sudah berada di Haipon yaitu hanya asisten pelatih Ahmad Amiruddin, karena pelatih kepala kita Bernardo Tapares dan pelatih fisik Renato beserta rekannya juga masih dalam proses perjalanan ke Haipon ini. Saya kira demikian rekan Ilu. Baik, Pak, mungkin dapat dilaporkan juga bagaimana kondisi pemain saat ini, apakah semua masih dalam keadaan prima karena melihat perbedaan cuaca antara Kota Makassar dan di Vietnam hari ini. Ya, meskipun sebenarnya perjalanan ini sangat melelahkan rekan Ilu, tapi yang membuat saya salut pada para pemain dan ofisial karena mereka ada saja trik-trik dari mereka yang bisa membuat suasana menjadi riang gembira, membuat suasana menjadi menyenangkan sehingga perasaan letih itu bisa hilang seketika dengan ketawa-ketawa dan candaan-candaan mereka. Meskipun keletihan itu kelihatan sekali terbesit dari wajah mereka, itu juga terjadi ketika mereka mendapat kesempatan untuk duduk di satu tempat, itu kebanyakan pemain langsung tertidur duduk ataupun sekadar bersandar di dinding-dinding tempat kita berhenti sejenak. Karena prosesnya cukup lama dalam penerbangan itu adalah proses pemasukan dan pengambilan bagasi. Biasanya di tengah-tengah proses pengambilan dan pemasukan bagasi inilah dimanfaatkan kesempatan oleh para pemain untuk beristirahat meskipun hanya sekedar tertidur duduk di tempatnya masing-masing. Dan tadi subuh, karena kebetulan kami sedang berada di bandara, proses boarding dan sedang memasuki waktu salat subuh, beberapa pemain seperti Rashid Bakri, Dappa Salman, Mufli Hidayat, dan beberapa pemain lokal kita seperti Reza Arya Pratama dan beberapa tim ofisial, itu juga sempat melaksanakan salat subuh berjamaah, meskipun sebenarnya di bandara Ho Chi Minh City ini tidak disiapkan tempat salat khusus untuk beribadah khusus. Makanya mereka, ofisial dan para pemain muslim, sempat melaksanakan salat subuh berjamaah di sela-sela tempat ruang tunggu penerbangan di bandara Ho Chi Minh City tadi pagi. Karena dapat juga saya sampaikan ke rekan-rekan dan tribuners bahwa meskipun masih sangat dini hari, pada pukul 3 dini hari tadi, tapi itu suasana di bandara Ho Chi Minh City itu sangat ramai sekali. Hampir semua tempat duduk itu sudah terisi oleh calon penumpang. Maka kami atau tim PSM Makassar, ofisial dan pemain sempat berusaha mencari tempat di sudut-sudut ruang tunggu bandara itu. Kemudian di sanalah mereka melaksanakan salat subuh berjamaah. Yang rekan Ilut, jadi hampir bisa dipastikan bahwa meskipun mereka dalam keadaan sangat kelelahan, mereka masih tetap bersemangat menyambut pertandingan besok untuk memberikan atau mempersembahkan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Karena mereka datang sekarang ini ke Haipon, Vietnam, bukan lagi hanya sekedar membawa nama besar PSM Makassar, Ayam Jantan dari Timur, tim Jupe Eja, tapi mereka datang ke Haipon Vietnam ini untuk sebagai duta Republik Indonesia. Dan suasana itu sangat terasa sekali, penyambutan panitia lokal di sini dan juga pihak hotel, itu mereka menyambut tim ini seperti menyambut tamu kehormatan. Jadi sejak kami tadi turun dari bus menuju hotel, itu kami disambut. Para manajemen hotel itu berbaris di
di depan teras hotel mereka menyambut kami dan mengucapkan salam welcome kepada kami semua, kepada tim ini, dan menyalami satu persatu tim ini sebelum tim ini memasuki kamar masing-masing. Mungkin rekan Ilul. Baik, apakah dalam waktu yang singkat ini dan mengingat juga beberapa pemain belum tiba di lokasi, apakah mereka sempat untuk mengadakan latihan atau seperti apa, Pak? Ya, jadi proses latihan training masih akan tetap diagendakan berlangsung sebentar sore ini atau petang ini sebelum atau sesudah jumpa pers sambil menunggu kedatangan Bernardo Tapares dari Ho Chi Minh. Jadi agenda latihan itu tetap dipersiapkan meskipun beberapa pemain asing kita seperti Adilson Silva dan Everton hampir pasti tidak bisa lagi mengikuti sesi latihan terakhir itu karena terkendala proses penerbangan yang sempat tertunda dari Ho Chi Minh. Tapi keduanya dipastikan bisa tetap ikut membela PSM Makassar dalam pertandingan di AFC Cup besok malam. Baik, apakah ada informasi untuk press conference, Pak, akan diadakan pada hari ini pukul berapa? Rencananya sesuai schedule yang disebarkan panitia, press conference ini dilaksanakan pada pukul 17.50 waktu Haiphong atau sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah, sebentar malam atau sebentar petang. Baik, pertandingan mungkin apakah akan disiarkan begitu, Pak, dan di mana dan pukul berapa mungkin untuk masyarakat yang ingin menyaksikan? Oh ya, oke. Rekan Ilu, kami juga sudah dapat konfirmasi dari manajemen pertandingan atau panitia lokal di sini atau panitia AFC 2023 melalui manajer PSM Makassar untuk AFC Cup yaitu Syahrir Nawir, bahwa pertandingan antara Haiphong FC dengan PSM Makassar besok malam itu disiarkan di salah satu stasiun televisi swasta atau di MNC. Jadi rekan-rekan Tribuners di tanah air bisa menyaksikan pertandingan ini di MNC pada pukul 20.00 waktu Indonesia. Dan juga kami sudah mendapatkan konfirmasi bahwa manajemen Boswa dan PSM atau manajemen PSM juga sudah menyiapkan nonton bareng di Pantai Indah Boswa, Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar. Jadi rekan-rekan supporter yang ada di Makassar yang ingin menonton rame-rame pertandingan ini itu bisa datang ke Pantai Indah Boswa untuk bersama-sama menyaksikan pertandingan antara Haiphong FC melawan PSM Makassar. Demikian rekan Ilur. Baik, terima kasih Pak Kabi atas laporannya. Kita menunggu update sekitar nanti. Mungkin kita melihat bagaimana jelang PSM Makassar versus Haiphong di Vietnam. Kita tunggu informasinya ya Pak. Selamat kembali bertugas. Terima kasih Pak. Terima kasih rekan Ilur. Baik, Tribuners, kita akan menyaksikan pemutaran video bagaimana satu hari jelang laga PSM Makassar versus Haiphong di Vietnam. Assalamualaikum, selamat pagi Tribuners. Saat ini pukul 7:50 waktu di Haiphong ini lebih lambat 1 jam dibanding Makassar. Rombongan PSM Makassar baru saja mendarat di silakan untuk pengambilan bagasi. Baby. Pukul 03.15 dini hari di Ho Chi Minh City, Vietnam. Nah, ini udah dekat ya, Bandaraya, Bapak. Nah, nanti turun, Bapak, kita kan cari troli ya. Setelah itu kita turun bareng, karena bos nggak bisa antar kita sampai ke dalam.
dia cuma bakar di tempat pos. Habis itu kita akan jalan kaki lagi ya, dekat, tidak nyebrang sekitar 150 meter saja, itu langsung bisa pergi ya. Cek dulu ulang paspor dari belum, nanti sekitarnya kita itu ceknya per grup, maksudnya ada grupnya 5 ikut nama. Demikian Tribun Timur Update kali ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilo Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat sore Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Update hanya di Tribun Timur bersama saya Ilo Devi. Informasi kali ini kita akan melihat bagaimana persiapan satu hari jelang laga PSM Makassar versus Haiphong di Vietnam. PSM Makassar akan berjumpa Haiphong di AFC Cup. Laga PSM Makassar versus Haiphong digelar di Lunch Dry Stadium pada Kamis besok 21 September 2023. Baik PSM Makassar dan Haiphong sama-sama menargetkan 3 poin laga perdana. Untuk itu kita akan melihat seperti apa persiapan dari PSM Makassar di Vietnam hari ini. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur. Ada Pak Kambi di sana. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Inu di Makassar. Baik di sana sore, siang atau bagaimana Pak? Perbedaan waktu Haiphong dengan Makassar itu hanya selisih 1 jam rekan. Di sini lebih lambat 1 jam dibanding Makassar. Jadi kalau di sini saat ini sudah sekitar jam 2, sana jam 1 atau seperti itu. Selisih 1 jam. Baik Pak, mungkin dapat disampaikan bagaimana persiapan pemain yang dapat dilaporkan hingga hari ini atau pemain saat ini sedang berada di mana mungkin? Ya, jadi rekan dulu, mungkin saya cerita dulu proses perjalanan tim Makassar dari Makassar sampai ke Haiphong.
Jadi untuk penerbangan dari Kuala Lumpur atau dari Ho Chi Minh City, ibu kota negara Vietnam, ke Haiphong ini itu dibagi 3 gelombang. Jadi gelombang pertama yang terdiri dari 20-an orang, termasuk beberapa pemain lokal dan asing. Di antara pemain asing yang ada di situ ada Kenzo Nambu, ada juga pemain naturalisasi kita, Donald Bisa, dan pemain baru kita, Pedro. Yang dari Timur Leste itu sudah berada di Haiphong saat ini sebagai pemberangkatan pertama. Pemberangkatan pertama itu bertolak dari Ho Chi Minh City, ibu kota negara Vietnam, pada pukul 3 dini hari tadi. Jadi kami rombongan ini tiba di Hotel Pierce Hotel di Ho Chi Minh City pada pukul 23.50 atau sekitar pukul 00.00 tengah malam. Tadi malam, kemudian istirahat sekitar 2,5 jam. Kemudian kami diberangkatkan lagi ke bandara pada pukul 3 dini hari tadi, dan melakukan penerbangan sekitar 2 jam dari Ho Chi Minh City ke Haiphong. Dan tim ini, rombongan ini tiba di Haiphong pada pukul 8.50 atau hampir pukul 9 pagi tadi. Dan saat ini rombongan pertama ini bisa teman-teman saksikan di bus. Di samping kita inilah suasana keberangkatan tim PSM Makassar. Tadi dini hari tadi pukul 4, kejadian pukul 3 dini hari tadi waktu Ho Chi Minh City. Di sini di bus ini ada Kenzo Nambu, ada beberapa teman yang kita saksikan sekarang ini adalah suasana ketika tim sudah sedang menunggu proses pemberangkatan di bandara Ho Chi Minh City, rekan Milu. Jadi itu, dan penerbangan dari Ho Chi Minh City tadi malam ke Haiphong itu diwarnai sedikit ketegangan karena sejak kami naik di pesawat itu bandara sudah diguyur hujan deras. Jadi sekarang ini di Haiphong City ini boleh dikatakan sedang memasuki musim hujan, rekan ini. Berbeda dengan kondisi kita di sebagian besar di Makassar. Dan panitia sudah mengingatkan kepada tim ofisial PSM Makassar untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hujan besok pada saat pertandingan. Dan memang sejak kami tiba tadi pagi di Haiphong ini, itu suasananya cukup berawan, bahkan diselingi rintik-rintik, dan udara di Haiphong ini agak sejuk. Tidak sesejuk Kota Malino, tapi tidak sepanas Kota Makassar. Seperti itu. Dan para tim kita saat ini baru saja santap siang di salah satu restoran di lantai di Hotel Mercure. Jadi kami nginap di Haiphong ini di Hotel Mercure, yang kami tiba sekitar 9:30 tadi pagi. Karena perjalanan dari bandara ke Hotel Mercure ini hanya sekitar setengah jam. Hotel ini itu boleh dikatakan berdekatan dengan lapangan tempat pertandingan besok. Jadi kalau kita berada di lantai, rata-rata pemain dan ofisial itu diinapkan di lantai 13, 14 sampai lantai 16. Kalau kita mengintip dari lantai tersebut, itu lapangan bisa kelihatan. Lapangan akan menjadi tempat pertandingan kita besok. Dan saat ini sebagian besar tim yang sudah lebih awal tiba di Haiphong sudah santap siang. Setelah tadi pagi tiba di Hotel Mercure, langsung disambut dengan manajemen hotel. Kemudian kita diarahkan ke restoran untuk makan pagi, kemudian beristirahat, dan baru saja santap siang. Dapat juga saya laporkan rekan Milu bahwa rombongan kedua yang akan bertolak dari Ho Chi Minh City, yang telah bertolak dari Ho Chi Minh City ke Haiphong ini, diperkirakan tiba pada pukul 14 siang ini. Dan masih ada lagi rombongan ketiga. Jadi ada 3 rombongan. Di rombongan ketiga itu ada beberapa pemain asing kita seperti Agin Bung Silva, Everton Nascimento. Itu karena penulisan di Ho Chi Minh City dan Kuala Lumpur kemarin agak berbeda, pemain asing dan pemain lokal kita, sehingga keberangkatan mereka ke Haiphong juga sempat tertunda. Dan tim pelatih kepala kita Bernardo Tapares juga masih dalam perjalanan
dari Ho Chi Minh City ke Haiphong. Jadi pelatih yang mendampingi rombongan pertama ini dan saat ini sudah berada di Haiphong yaitu hanya asisten pelatih Ahmad Amiruddin, karena pelatih kepala kita Bernardo Tavares dan pelatih fisik Renato beserta rekannya juga masih dalam proses perjalanan ke Haiphong ini. Saya kira demikian rekan Ilu. Baik, Pak, mungkin dapat dilaporkan juga bagaimana kondisi pemain saat ini, apakah semua masih dalam keadaan prima karena melihat perbedaan cuaca antara Kota Makassar dan di Vietnam hari ini. Ya, meskipun sebenarnya perjalanan ini sangat melelahkan rekan ini, tapi yang membuat saya salut pada para pemain dan ofisial karena mereka ada saja trik-trik dari mereka yang bisa membuat suasana menjadi riang gembira, membuat suasana menjadi menyenangkan sehingga perasaan letih itu bisa hilang seketika dengan ketawa-ketawa dan candaan-candaan mereka. Meskipun keletihan itu kelihatan sekali terbesit dari wajah mereka, itu juga terjadi ketika mereka mendapat kesempatan untuk duduk di suatu tempat, itu kebanyakan pemain langsung tertidur duduk ataupun sekadar bersandar di dinding-dinding tempat kita berhenti sejenak. Karena prosesnya cukup lama dalam penerbangan itu adalah proses pemasukan dan pengambilan bagasi. Biasanya di tengah-tengah proses pengambilan dan pemasukan bagasi inilah dimanfaatkan kesempatan oleh para pemain untuk beristirahat meskipun hanya sekedar tertidur duduk di tempatnya masing-masing. Dan tadi subuh, karena kebetulan kami sedang berada di bandara, proses boarding dan sedang memasuki waktu salat subuh, beberapa pemain seperti Rashid Bakri, Dappa Salman, Mufli Hidayat, dan beberapa pemain lokal kita seperti Reza Arya Pratama dan beberapa tim ofisial, itu juga sempat melaksanakan salat subuh berjamaah, meskipun sebenarnya di Bandara Ho Chi Minh City ini tidak disiapkan tempat salat khusus untuk beribadah khusus. Makanya mereka, ofisial dan para pemain muslim, tempat melaksanakan salat subuh berjamaah di sela-sela tempat ruang tunggu penerbangan di Bandara Ho Chi Minh City tadi pagi. Karena dapat juga saya sampaikan ke rekan-rekan dan Tribuners bahwa meskipun masih sangat dini hari, pada pukul 3 dini hari tadi, tapi itu suasana di Bandara Ho Chi Minh City itu sangat ramai sekali. Hampir semua tempat duduk itu sudah terisi oleh calon penumpang. Maka kami atau tim PSM Makassar, ofisial dan pemain sempat berusaha mencari tempat di sudut-sudut ruang tunggu bandara itu. Kemudian di sanalah mereka melaksanakan salat subuh berjamaah. Yang rekan Ilur, jadi hampir bisa dipastikan bahwa meskipun mereka dalam keadaan sangat kelelahan, mereka masih tetap bersemangat menyambut pertandingan besok untuk memberikan atau mempersembahkan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Karena mereka datang sekarang ini ke Haiphong, Vietnam, bukan lagi hanya sekedar membawa nama besar PSM Makassar, Ayam Jantan dari Timur, tim Jupe Eja, tapi mereka datang ke Haiphong Vietnam ini untuk sebagai duta Republik Indonesia. Dan suasana itu sangat terasa sekali penyambutan panitia lokal di sini dan juga pihak hotel. Itu mereka menyambut tim ini seperti menyambut tamu kehormatan. Jadi sejak kami tadi turun dari bus menuju hotel, itu kami disambut. Para manajemen hotel itu berbaris di depan teras hotel mereka menyambut kami dan mengucapkan salam welcome kepada kami semua, kepada tim ini, dan menyalami satu persatu tim ini sebelum tim ini memasuki kamar masing-masing. Mungkin rekan Ilun. Baik, apakah dalam waktu yang singkat ini dan mengingat juga beberapa pemain belum tiba di lokasi, apakah mereka sempat untuk mengadakan latihan atau seperti apa, Pak? Ya, jadi proses latihan training masih akan tetap diagendakan berlangsung sebentar sore ini atau petang ini sebelum atau sesudah jumpa pers sambil menunggu kedatangan Bernardo Tavares dari Ho Chi Minh.
Jadi agenda latihan itu tetap dipersiapkan meskipun beberapa pemain asing kita seperti Adilson Silva dan Everton hampir pasti tidak bisa lagi mengikuti sesi latihan terakhir itu karena berkendala proses penerbangan yang sempat tertunda dari Hosimin. Tapi keduanya dipastikan bisa tetap ikut membela PSM Makassar dalam pertandingan di AFC Cup besok malam. Baik, apakah ada informasi untuk press conference Pak akan diadakan pada hari ini pukul berapa? Rencananya sesuai schedule yang disebarkan panitia, press conference ini dilaksanakan pada pukul 17.50 waktu Haiphong atau sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah, sebentar malam atau sebentar petang. Baik, pertandingan mungkin apakah akan disiarkan begitu Pak, dan di mana dan pukul berapa mungkin untuk masyarakat yang ingin menyaksikan? Oh ya, oke. Rekan Ilu, kami juga sudah dapat konfirmasi dari manajemen pertandingan atau panitia lokal di sini atau panitia AFC 2023 melalui manajer PSM Makassar untuk AFC Cup yaitu Syahrir Nawir, bahwa pertandingan antara Haiphong FC dengan PSM Makassar besok malam itu disiarkan di salah satu stasiun televisi swasta atau di MNC. Jadi rekan-rekan Tribuners di tanah air bisa menyaksikan pertandingan ini di MNC pada pukul 20.00 waktu Indonesia. Dan juga kami sudah mendapatkan konfirmasi bahwa manajemen Boswa dan PSM atau manajemen PSM juga sudah menyiapkan nonton bareng di Pantai Indah Boswa, Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar. Jadi rekan-rekan supporter yang ada di Makassar yang ingin menonton ramai-ramai pertandingan ini itu bisa datang ke Pantai Indah Boswa untuk bersama-sama menyaksikan pertandingan antara Haiphong FC melawan PSM Makassar. Demikian rekan Ilur. Baik, terima kasih Pak Kabi atas laporannya. Kita menunggu update sekitar nanti. Mungkin kita melihat bagaimana jelang PSM Makassar versus Haiphong di Vietnam. Kita tunggu informasinya ya Pak. Selamat kembali bertugas. Terima kasih Pak. Terima kasih rekan Ilur. Baik, Tribuners, kita akan menyaksikan pemutaran video bagaimana satu hari jelang laga PSM Makassar versus Haiphong di Vietnam. Assalamualaikum, selamat pagi Tribuners. Saat ini pukul 7:50 waktu di Haiphong ini lebih lambat 1 jam dibanding Makassar. Rombongan PSM Makassar baru saja mendarat di Internasional silakan untuk pengambilan bagasi. Baby. Pukul 03.15 dini hari di Ho Chi Minh City, Vietnam. Ini udah dekat ya, Bandaraya, Bapak. Nah, nanti turun, Bapak, kita kan cari troli ya. Setelah itu kita turun bareng, karena bos nggak bisa antar kita sampai ke dalam. Dia cuma bakar di tempat bos. Habis itu kita akan jalan kaki lagi ya. Dekat, juga nyebrang sekitar 150 meter saja. Itu langsung bisa turun ya. Cek dulu ulang, pas waktu baru dibelum. Nanti karena kita itu tiketnya per grup, maksudnya ada grupnya 5, tiket nama.
Demikian Tribun Timur Update kali ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilo Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat sore Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Update hanya di Tribun Timur bersama saya Ilo Devi. Informasi kali ini kita akan melihat bagaimana persiapan satu hari jelang laga PSM Makassar versus Haiphong di Vietnam. PSM Makassar akan berjumpa Haiphong di AFC Cup. Laga PSM Makassar versus Haiphong digelar di Lunch Dry Stadium pada Kamis besok 21 September 2023. Baik PSM Makassar dan Haiphong sama-sama menargetkan 3 poin laga perdana. Untuk itu kita akan melihat seperti apa persiapan dari PSM Makassar di Vietnam hari ini. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur. Ada Pak Kambi di sana. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Inu di Makassar. Baik di sana sore, siang atau bagaimana Pak? Perbedaan waktu Haiphong dengan Makassar itu hanya selisih 1 jam rekan. Itu di sini lebih lambat 1 jam dibanding Makassar. Jadi kalau di sini saat ini sudah sekitar jam 2, mungkin sana jam 1 kalau seperti itu. Selisih 1 jam. Baik Pak, mungkin dapat disampaikan bagaimana persiapan pemain yang dapat dilaporkan hingga hari ini atau pemain saat ini sedang berada di mana mungkin? Ya, jadi rekan Ulu, mungkin saya cerita dulu proses perjalanan tim Makassar dari Makassar sampai ke Haiphong. Jadi untuk penerbangan dari Kuala Lumpur atau dari Ho Chi Minh City, ibu kota negara Vietnam, ke Haiphong ini itu dibagi 3 gelombang. Jadi gelombang pertama yang terdiri dari 20-an orang, termasuk beberapa pemain lokal dan asing. Di antara pemain asing yang ada di situ ada Kenzo Nambu, ada juga pemain naturalisasi kita, Donald Bisa, dan pemain baru kita, Pedro. Yang dari Timur Leste itu sudah berada di Haiphong saat ini sebagai pemberangkatan pertama. Pemberangkatan pertama itu bertolak dari Ho Chi Minh City, ibu kota negara Vietnam, pada pukul 3 dini hari tadi. Jadi kami rombongan ini tiba di Hotel Pierce Hotel di Ho Chi Minh City pada pukul 23.50 atau sekitar pukul 00.00 tengah malam. Tadi malam, kemudian istirahat sekitar 2,5 jam.
Kemudian kami diberangkatkan lagi ke bandara pada pukul 3 dini hari tadi dan melakukan penerbangan sekitar 2 jam dari Ho Chi Minh City ke Haiphong. Dan tim ini, rombongan ini tiba di Haiphong pada pukul 8.50 atau hampir pukul 9 pagi tadi. Dan saat ini rombongan pertama ini bisa teman-teman saksikan di bus. Di satu kiri kita inilah suasana keberangkatan tim PSM Makassar. Tadi dini hari tadi pukul 4, kejadian ini pukul 3 dini hari tadi waktu Ho Chi Minh City. Di sini di bus ini ada Kenzo Nambu, ada beberapa teman yang kita saksikan sekarang ini adalah suasana ketika tim sudah sedang menunggu proses pemberangkatan di bandara Ho Chi Minh City, rekan Milu. Jadi itu, dan penerbangan dari Ho Chi Minh City tadi malam ke Haiphong itu diwarnai sedikit ketegangan karena sejak kami naik di pesawat itu bandara sudah diguyur hujan deras. Jadi sekarang ini di Haiphong City ini boleh dikatakan sedang memasuki musim hujan, rekan ini. Berbeda dengan kondisi kita di sebagian besar di Makassar. Dan panitia sudah mengingatkan kepada tim ofisial PSM Makassar untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hujan besok pada saat pertandingan. Dan memang sejak kami tiba tadi pagi di Haiphong ini, itu suasananya cukup berawan, bahkan diselingi rintik-rintik, dan udara di Haiphong ini agak sejuk. Tidak sesejuk Kota Malino, tapi tidak sepanas Kota Makassar. Seperti itu. Dan para tim kita saat ini baru saja santap siang di salah satu restoran di lantai di Hotel Mercure. Jadi kami nginap di Haiphong ini di Hotel Mercure, yang kami tiba sekitar 9:30 tadi pagi. Karena perjalanan dari bandara ke Hotel Mercure ini hanya sekitar setengah jam. Dan hotel ini itu boleh dikatakan berdekatan dengan lapangan tempat pertandingan besok. Jadi kalau kita berada di lantai, rata-rata pemain dan ofisial itu diinapkan di lantai 13, 14 sampai lantai 16. Kalau kita mengintip dari lantai tersebut, itu lapangan bisa kelihatan. Lapangan akan menjadi tempat pertandingan kita besok. Dan saat ini sebagian besar tim yang sudah lebih awal tiba di Haiphong sudah santap siang. Setelah tadi pagi tiba di Hotel Mercure, langsung disambut dengan manajemen hotel. Kemudian kita diarahkan ke restoran untuk makan pagi, kemudian beristirahat, dan baru saja santap siang. Dapat juga saya laporkan rekan Ilu bahwa rombongan kedua yang akan bertolak dari Ho Chi Minh City, yang telah bertolak dari Ho Chi Minh City ke Haiphong ini, diperkirakan tiba pada pukul 14 siang ini. Dan masih ada lagi rombongan ketiga. Jadi ada 3 rombongan. Dari rombongan ketiga itu ada beberapa pemain asing kita, seperti Agin Silva, Everton Nascimento. Itu karena penirisan di Ho Chi Minh City dan Kuala Lumpur kemarin agak berbeda, pemain asing dan pemain lokal kita, sehingga keberangkatan mereka ke Haiphong juga sempat tertunda. Dan tim pelatih kepala kita, Bernardo Tapares, juga masih dalam perjalanan dari Ho Chi Minh City ke Haiphong. Jadi pelatih yang mendampingi rombongan pertama ini dan saat ini sudah berada di Haiphong yaitu hanya asisten pelatih Ahmad Amiruddin, karena pelatih kepala kita Bernardo Tapares dan pelatih fisik Renato beserta rekannya juga masih dalam proses perjalanan ke Haiphong ini. Saya kira demikian rekan Ilu. Baik, Pak, mungkin dapat dilaporkan juga bagaimana kondisi pemain saat ini, apakah semua masih dalam keadaan prima karena melihat perbedaan cuaca antara Kota Makassar dan di Vietnam hari ini? Ya, meskipun sebenarnya perjalanan ini sangat melelahkan rekan ini, tapi yang membuat saya salut pada para pemain dan ofisial karena mereka ada saja trik-trik dari mereka yang bisa membuat suasana menjadi riang gembira, membuat suasana menjadi menyenangkan, sehingga
perasaan letih itu bisa hilang seketika dengan ketawa-ketawa dan candaan-candaan mereka. Meskipun keletihan itu kelihatan sekali terbesit dari wajah mereka, itu juga terjadi ketika mereka mendapat kesempatan untuk duduk di suatu tempat, itu kebanyakan pemain langsung tertidur duduk ataupun sekadar bersandar di dinding-dinding tempat kita berhenti sejenak. Karena prosesnya cukup lama dalam penerbangan itu adalah proses pemasukan dan pengambilan bagasi. Biasanya di tengah-tengah proses pengambilan dan pemasukan bagasi inilah dimanfaatkan kesempatan oleh para pemain untuk beristirahat meskipun hanya sekedar tertidur duduk di tempatnya masing-masing. Dan tadi subuh, karena kebetulan kami sedang berada di bandara, proses boarding dan sedang memasuki waktu salat subuh, beberapa pemain seperti Rashid Bakri, Dappa Salman, Mufli Hidayat, dan beberapa pemain-pemain lokal kita seperti Reza Arya Pratama dan beberapa tim ofisial itu juga sempat melaksanakan salat subuh berjamaah meskipun sebenarnya di Bandara Ho Chi Minh City ini tidak disiapkan tempat salat khusus untuk beribadah khusus. Makanya mereka ofisial dan para pemain muslim sempat melaksanakan salat subuh berjamaah di sela-sela tempat ruang tunggu penerbangan di Bandara Ho Chi Minh City tadi pagi. Karena dapat juga saya sampaikan ke rekan-rekan dan Tribuners bahwa meskipun masih sangat dini hari, pada pukul 3 dini hari tadi, tapi itu suasana di Bandara Ho Chi Minh City itu sangat ramai sekali. Hampir semua tempat duduk itu sudah terisi oleh calon penumpang. Maka kami atau tim PSM Makassar, ofisial dan pemain sempat berusaha mencari tempat di sudut-sudut ruang tunggu bandara itu. Kemudian di sanalah mereka melaksanakan salat subuh berjamaah. Yang rekan Ilur, jadi hampir bisa dipastikan bahwa meskipun mereka dalam keadaan sangat kelelahan, mereka masih tetap bersemangat menyambut pertandingan besok untuk memberikan atau mempersembahkan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Karena mereka datang sekarang ini ke House Haibong, Vietnam, bukan lagi hanya sekedar membawa nama besar PSM Makassar, ayam jantan dari timur, tim Jupe Eja, tapi mereka datang ke Haibong Vietnam ini untuk sebagai duta Republik Indonesia. Dan suasana itu sangat terasa sekali penyambutan panitia lokal di sini dan juga pihak hotel. Itu mereka menyambut tim ini seperti menyambut tamu kehormatan. Jadi sejak kami tadi turun dari bus menuju hotel, itu kami disambut. Para manajemen hotel itu berbaris di depan teras hotel mereka menyambut kami dan mengucapkan salam welcome kepada kami semua, kepada tim ini, dan menyalami satu persatu tim ini sebelum tim ini memasuki kamar masing-masing. Mungkin rekan Ilun. Baik, apakah dalam waktu yang singkat ini dan mengingat juga beberapa pemain belum tiba di lokasi, apakah mereka sempat untuk mengadakan latihan atau seperti apa, Pak? Ya, jadi proses latihan training masih akan tetap diagendakan berlangsung sebentar sore ini atau petang ini sebelum atau sesudah jumpa pers sambil menunggu kedatangan Bernardo Tapares dari Ho Chi Minh. Jadi agenda latihan itu tetap dipersiapkan meskipun beberapa pemain asing kita seperti Adilson Silva dan Everton hampir pasti tidak bisa lagi mengikuti sesi latihan terakhir itu karena terkendala proses penerbangan yang sempat tertunda dari Ho Chi Minh. Tapi keduanya dipastikan bisa tetap ikut membela PSM Makassar dalam pertandingan di AFC Cup besok malam. Baik, apakah ada informasi untuk press conference, Pak, akan diadakan pada hari ini pukul berapa? Rencananya sesuai schedule yang disebarkan panitia, press conference ini dilaksanakan pada pukul 17.50 waktu Haibong atau sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah, sebentar malam atau sebentar petang.
Baik, pertandingan mungkin apakah akan disiarkan begitu Pak, dan di mana dan pukul berapa mungkin untuk masyarakat yang ingin menyaksikan? Oh ya, oke, rekan Ilu, eh, kami juga sudah dapat konfirmasi dari manajemen pertandingan atau panitia lokal di sini atau panitia AFC 2023 melalui manajer PSM Makassar untuk AFC Cup yaitu Syahrir Nawir, bahwa pertandingan antara Haifeng FC dengan PSM Makassar besok malam itu disiarkan di salah satu stasiun televisi swasta atau di MNC. Jadi rekan-rekan Tribuners di tanah air bisa menyaksikan pertandingan ini di MNC pada pukul 20.00 waktu Indonesia. Dan juga kami sudah mendapatkan konfirmasi bahwa manajemen Boswa dan PT PSM atau manajemen PSM juga sudah menyiapkan nonton bareng di Pantai Indah Boswa, Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar. Jadi rekan-rekan supporter yang ada di Makassar yang ingin menonton ramai-ramai pertandingan ini itu bisa datang ke Pantai Indah Boswa untuk bersama-sama menyaksikan pertandingan antara Haifeng FC melawan PSM Makassar. Demikian rekan Ilur. Baik, terima kasih Pak Kabi atas laporannya. Kita menunggu update sekitar nanti. Mungkin kita melihat bagaimana jelang PSM Makassar versus Haifeng di Vietnam. Kita tunggu informasinya ya Pak. Selamat kembali bertugas. Terima kasih Pak. Terima kasih rekan Ilur. Baik, Tribuners, kita akan menyaksikan pemutaran video bagaimana satu hari jelang laga PSM Makassar versus Haifeng di Vietnam. Assalamualaikum, selamat pagi Tribuners. Saat ini pukul 7:50 waktu di Haifeng ini lebih lambat 1 jam dibanding Makassar. Rombongan PSM Makassar barusan mendarat di Bandara Internasional silakan untuk pengambilan bagasi. Baby. Pukul 03.15 dini hari di Ho Chi Minh City, Vietnam. Ini udah dekat ya, bandara ya, Bapak. Nah, nanti turun, Bapak, kita kan cari troli ya. Setelah itu kita turun bareng, karena bos nggak bisa antar kita sampai ke dalam. Dia cuma parkir di tempat bos. Habis itu kita akan jalan kaki lagi ya. Dekat, tinggal nyebrang sekitar 150 meter saja. Itu langsung bisa turun ya. Cek dulu ulang pas waktu baru dibelum. Nanti karena kita itu cek-innya per grup, maksudnya ada grupnya 5, cukup nama. Demikian Tribun Timur Update kali ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilo Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Selamat sore Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Update hanya di Tribun Timur bersama saya Ilu Devi. Informasi kali ini kita akan melihat bagaimana persiapan satu hari jelang laga PSM Makassar versus Haiphong di Vietnam. PSM Makassar akan berjumpa Haiphong di AFC Cup. Laga PSM Makassar versus Haiphong digelar di Lunchtry Stadium pada Kamis besok 21 September 2023. Baik PSM Makassar dan Haiphong sama-sama menargetkan 3 poin laga perdana. Untuk itu kita akan melihat seperti apa persiapan dari PSM Makassar di Vietnam hari ini. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur. Ada Pak Kambi di sana. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Imu di Makassar. Baik di sana sore, siang atau bagaimana Pak? Perbedaan waktu Haiphong dengan Makassar itu hanya selisih 1 jam rekan. Itu di sini lebih lambat 1 jam dibanding Makassar. Jadi kalau di sini saat ini sudah sekitar jam 2, karena jam 1 kalau seperti itu. Selisih 1 jam. Baik Pak, mungkin dapat disampaikan bagaimana persiapan pemain yang dapat dilaporkan hingga hari ini atau pemain saat ini sedang berada di mana mungkin? Ya, jadi rekan dulu, mungkin saya cerita dulu proses perjalanan tim Makassar dari Makassar sampai ke Haiphong. Jadi untuk penerbangan dari Kuala Lumpur atau dari Ho Chi Minh City, ibu kota negara Vietnam, ke Haiphong ini itu dibagi 3 gelombang. Jadi gelombang pertama yang terdiri dari 20-an orang, termasuk beberapa pemain lokal dan asing. Di antara pemain asing yang ada di situ ada Kenzo Nambu, ada juga pemain naturalisasi kita, Donald Bisa, dan pemain baru kita Pedro yang dari Timur Leste itu sudah berada di Haiphong saat ini sebagai pemberangkatan pertama. Pemberangkatan pertama itu bertolak dari Ho Chi Minh City, ibu kota negara Vietnam, pada pukul 3 dini hari tadi. Jadi kami rombongan ini tiba di Hotel Pierce Hotel di Ho Chi Minh City pada pukul 23.50 atau sekitar pukul 00.00 tengah malam. Tadi malam, kemudian istirahat sekitar 2,5 jam. Kemudian kami diberangkatkan lagi ke bandara pada pukul 3 dini hari tadi dan melakukan penerbangan sekitar 2 jam dari Ho Chi Minh City ke Haiphong. Dan tim ini, rombongan ini tiba di Haiphong pada pukul 8.50 atau hampir pukul 9 pagi tadi. Dan saat ini rombongan pertama ini bisa teman-teman saksikan di bus. Kita inilah suasana keberangkatan tim PSM Makassar. Tadi dini hari tadi pukul 4, kejadian pukul 3 dini hari tadi waktu Ho Chi Minh City. Di sini di bus ini ada Kenzo Nambu, ada beberapa teman, dan yang kita saksikan sekarang ini adalah suasana ketika tim sudah sedang menunggu proses pemberangkatan di bandara Ho Chi Minh City. Rekan Ilu. Jadi itu, dan penerbangan dari Ho Chi Minh City tadi malam ke Haiphong itu diwarnai sedikit ketegangan karena sejak kami naik di pesawat itu bandara sudah diguyur hujan deras. Jadi sekarang ini di Haiphong City ini boleh dikatakan sedang memasuki musim hujan, rekan Ilu. Berbeda dengan kondisi kita di sebagian besar di Makassar. Dan panitia sudah mengingatkan kepada tim ofisial PSM Makassar untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hujan besok pada saat pertandingan. Dan memang sejak kami tiba tadi pagi di Haiphong ini, itu suasananya cukup berawan, bahkan diselingi rintik-rintik, dan udara di Haiphong ini agak sejuk. Tidak sesejuk Kota Malino, tapi tidak sepanas Kota Makassar. Seperti itu. Dan para tim kita saat ini baru saja santap siang di salah satu restoran di lantai di Hotel Mercure. Jadi kami nginap di Haiphong ini di Hotel Mercure, yang kami tiba sekitar 9:30 tadi pagi. Karena perjalanan dari bandara ke Hotel Mercure ini hanya sekitar setengah jam. Hotel ini
itu boleh dikatakan berdekatan dengan lapangan tempat pertandingan besok. Jadi kalau kita berada di lantai rata-rata pemain dan ofisial itu diinapkan di lantai 13, 14 sampai lantai 16. Kalau kita mengintip dari lantai tersebut, itu lapangan bisa kelihatan. Lapangan akan menjadi tempat pertandingan kita besok.